Eropa menangis memohon-mohon ke Indonesia. Kenapa? Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez minta Indonesia pimpin gerakan dunia. Eropa, NATO secara mengejutkan meminta bantuan kepada Indonesia untuk menghadapi gempuran Amerika Serikat di Greenland. Ya teman-teman, ini bukan lagi isapan jempol karena jumlah pemimpin Eropa yang bertemu dengan Pak Prabowo kemarin semua sepakat meminta bantuan dunia internasional, khususnya Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara untuk memberikan tekanan politik ataupun juga ekonomi kepada Amerika Serikat. Karena kita tahu teman-teman, Amerika memang saat ini menjadi salah satu negara adidaya dengan kekuatan militer terbesar di dunia dengan ratusan pangkalan militer di seluruh dunia. Nah, jadi kalau cuma mengandalkan negara-negara Eropa, Prancis, Inggris, Denmark, ya mereka tidak akan mampu untuk menghalau gempuran Amerika. Perlu bantuan dari lebih banyak negara untuk bisa menghadapi gempuran Amerika Serikat ini. Yang menarik teman-teman, kenapa Eropa, saya bertanya seperti ini, kenapa Eropa meminta tolongnya ke Indonesia? Kenapa tidak ke negara adidaya, mantan negara adidaya terdekat mereka, yaitu Rusia? Oh, ternyata gengsi. Ya betul, mereka gengsinya itu luar biasa besar, luar biasa itu, mereka itu masih mengedepankan gengsi. Padahal kalau misalnya tinggal ngomong kayak gini, telepon Putin, Pak Putin tolong dong, ini kirim armada tempur ke Greenland untuk menghadapi Amerika, kan itu langsung, saya yakin Putin bakal langsung meresponnya, bakal memberikan bantuan untuk ya saudara-saudara jauh mereka di Eropa. Karena sekali lagi ini kemarin Pak Putin, ya Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia bukanlah ancaman bagi Eropa. Nah, yang jadi ancaman kan malah sekutunya sendiri, yaitu Amerika. Nah, ini menarik teman-teman. Saat negara-negara Eropa itu lebih percaya kepada kita, orang Indonesia, yang mungkin ya dilihat para tentara perdamaian dari TNI kita itu banyak sekali dan juga sangat loyal. Mungkin itu yang diharapkan, tapi yang jelas jangan sampai ya teman-teman kita dimanipulasi. Kita harus menghitung apakah kalau kita membantu Eropa itu akan menguntungkan atau tidak, ataupun mungkin ya biarkan saja Eropa menghadapi nasibnya, dianeksasi, diinvasi besar-besaran oleh Amerika. Nah, ini bakal menarik teman-teman untuk kita simak. Oke, tanpa panjang lebar, kita bakal simak satu persatu berita video yang sudah kajian online kumpulkan terkait ya permintaan orang Eropa, mantan penjajah kita nih, yang mau dijajah oleh Amerika. Ini menarik ya, dunia berputar yang dulunya menjajah sekarang mau dijajah. Kita simak informasi selengkapnya. The political agreement on the Comprehensive Economic Partnership Agreement. President. The floor is yours. Yes, thank you. Dear Mr. President, it's a great pleasure to welcome you here in the Berlin in Brussels. This is our first meeting here in Brussels and hopefully one of many to come, because Europe and Indonesia have a lot in common. We are both vibrant and diverse democracies. As a matter of fact, we found out that Indonesia's national motto is unity in diversity. One of our core sentences in the European Union is united in diversity. So we share common values and ambitions. For example, we are both committed to a clean energy transition that leaves no one behind. And I'm so glad that our Just Energy Transition Partnership is a success. In common, we are both vibrant and diverse democracies. As a matter of fact, we found out that Indonesia's national motto is unity in diversity. One of our core sentences in the European Union is united in diversity. So we share common values and ambitions. For example, we are both committed to a clean energy transition that leaves no one behind. And I'm so glad that our Just Energy Transition Partnership is a success. Mr. President, we're living in turbulent times, and when economic uncertainty meets geopolitical volatility, partners like us must come closer together.
So today we're taking a big step forward in this partnership, and we're doing so in 3 key areas. The first is trade. I am very pleased to report that we have just reached a political agreement on an ambitious free trade agreement. It's a comprehensive economic partnership agreement. We call it CEPA. After 10 years of negotiations, we have achieved a breakthrough. So, Mr. President, I want to thank you for your leadership. Together, we are sending a strong message about the importance of predictable, long-term partnerships. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency, and shared values. This new trade agreement will bring great opportunities to both our people. Indonesia is one of the largest economies in the world, with a GDP of 1.2 trillion euros. It is a leading supplier of goods that are vital for the digital and green transition, and it represents a growing market of over 287 million people. Together, we represent a market of 730 million people. Indonesia is also the ASEAN country with the largest economy, but today it is only the European Union's 5th trade partner in the region and the European Union's 5th largest recipient of foreign direct investment among the ASEAN countries. So there's a lot of untapped potential in our trade relationship, and therefore this agreement comes at the right time, because the new agreement will open new markets. It will create more opportunities in key industries. Business active in agriculture, in automotive, and in services will massively benefit from it. This agreement will also help strengthen the supply chains of critical raw materials that we need to power the clean and the digital transition. We want not only a secure supply, but we want responsible supply. This we have in common. That means respect for the environment, respect for the local communities, and a clear focus on good jobs and local value creation. This is the European way of doing business, and you can count on us. My second point is on geopolitics and security. In times of global challenges like these, partners must strengthen their ties. Europe and Indonesia share a deep commitment to peace, to stability, and a rules-based international order. So today we discussed raising our relationship to a level of a strategic partnership. This would mean implement the important work we are doing together as part of the EU-ASEAN relations. So we've launched the discussion, and I sincerely hope we'll reach this important milestone together. My third and last point is on the connection between our people. They should be the first to benefit from our stronger ties. So I'm pleased to announce that the European Commission has adopted a decision on a visa cascade. It means that from now on, Indonesian nationals visiting the European Union for a second time will be eligible for multi-entry Schengen visa. This will make it easier to visit, but also to invest, to study, and to connect. In short, we're building a bridge between our societies. Mr. President, thank you again for coming. The message we sent today is powerful and clear. In hard times, some turn inwards towards isolation and fragmentation. Europe and Indonesia are choosing a different path, one of openness, partnership, and shared opportunities. Now I look forward to swiftly concluding the free trade agreement. You are always welcome here, and you can count on Europe. Thank you very much. Eropa menangis, memohon-mohon ke Indonesia. Kenapa? Eropa saat ini sedang mengalami ancaman krisis energi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Energi Internasional, Fatih Birol. Baginya, negara-negara di kawasan ini terancam kekurangan stok bahan bakar karena
persaingan pasar minyak dunia yang semakin ketat. Selain itu, krisis energi di Eropa yang mengalami eskalasi juga dipicu oleh konflik Rusia dengan Ukraina. Konflik membuat Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia berupa embargo minyak. Ini tentu akan menghentikan 90% pasokan minyak Rusia ke benua biru tersebut. Karena itulah sebagian negara-negara di Eropa kini sudah teriak krisis energi. Nah, negara apa sajakah itu? Berikut ulasannya untuk kalian simak. Swedia. Krisis energi pada saat ini diketahui jauh lebih besar dibandingkan guncangan minyak pada tahun 1970-an. Selain itu, kekurangan bahan bakar kali ini berpotensi berlangsung lebih lama. Hal ini juga akan berdampak bagi Swedia. Badan Energi Swedia telah mengumumkan peringatan dini soal pasokan gas di negara tersebut. Ini adalah status siaga pertama Swedia akan situasi krisis. Jika terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan menyusul peringatan untuk level selanjutnya dan darurat untuk level yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Melansir laman cnbcindonesia.com, Swedia termasuk negara yang sangat bergantung pada pasokan gas Rusia. Sementara di sisi lain, akibat sanksi dari Uni Eropa, negeri beruang merah tersebut semakin mengurangi pasokan gasnya ke Swedia. Swedia sendiri mempunyai pasar gas dan zona keseimbangan yang sama dengan Denmark, sehingga situasi pasokan di Denmark sangat penting bagi Swedia. Oleh sebab itu, Badan Energi Swedia melakukan kebijakan untuk bercermin dengan keputusan Denmark pada tingkat krisis. Dengan adanya status peringatan dini akan membuat negara-negara anggota Uni Eropa saling membantu melakukan timbal balik untuk penyaluran energi satu sama lain. Bahkan ke depannya, kemungkinan penjatahan pasokan akan dilakukan. Belanda, negara yang pernah melakukan praktik kolonialisme di Indonesia ini juga merasakan imbas dari ketatnya persaingan harga minyak dan mengalami krisis energi. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda juga menghidupkan lagi produksi batu bara mereka. Negara kincir angin ini juga meminta industri dan pelaku bisnis untuk mengirit penggunaan energinya. Pemerintah Belanda mengakui pemotongan yang dilakukan Rusia menimbulkan kekhawatiran, walaupun negara itu hanya mengimpor 15% pasokan gas dari Moskow, Rusia. Melansir laman cnbcindonesia.com, Menteri Iklim dan Energi Belanda, Rob Jetten, mengatakan bahwa pada saat ini ada kekurangan gas akut. Tetapi lebih banyak negara sekarang diperas oleh negara Rusia dan itu mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda akan menggunakan batu bara untuk mengisi kekurangan tersebut. Bahkan Rob Jetten juga mengatakan bahwa dengan langkah-langkah ini lebih sedikit uang yang akan tersalur ke tabungan perang Putin. Begitulah buntut dari hukuman Rusia membuat beberapa negara di Eropa akan mengaktifkan dan memperpanjang operasional batu bara mereka. Akibat krisis ini, Uni Eropa dikabarkan memohon-mohon pasokan batu bara dari Indonesia. Padahal sebelumnya mereka jugalah yang gembar-gembor untuk menghentikan permintaan batu bara dari Indonesia. Mereka menghujat Indonesia karena masih menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan. Malah sekarang dihajar sama Pak Jokowi. Itulah tadi sejumlah negara Eropa yang diketahui sedang mengalami krisis energi. Berani memberi sanksi pada Rusia, nyatanya
anggota Uni Eropa juga harus bersiap dengan konsekuensinya. Kalau begini ceritanya, apakah Uni Eropa tidak menyesal? Terima kasih sudah menonton dan sampai. Ya teman-teman, sudah kita simak informasi lengkap terkait ya permohonan bantuan bangsa Eropa ke Indonesia. Ini memang ya agak ironis teman-teman. Orang-orang Eropa yang dulu merasa jumawa, merasa hebat, merasa besar, merasa yang paling kaya, paling pintar. Sekarang tidak berkutik menghadapi sekutunya sendiri. Bahkan meminta pertolongan dunia internasional untuk menghadapi Amerika Serikat. Gimana menurut kalian teman-teman setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis juga di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.